Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini saya akan mencoba membayangkan diri saya sudah lulus program ini dan telah menjalani peran saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya sebagai guru penggerak, tentunya saya sudah terbiasa dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pembelajaran yang berpihak pada siswa sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kodrat dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak. Potensi diri oleh Ki Hajar Dewantara dapat diartikan sebagai budi pekerti, yaitu merupakan perpaduan dari cipta, rasa, karsa, dan karya. Setiap anak memiliki potensi, yaitu potensi berpikir, potensi emosi, dan fisik yang berbeda-beda. Budi pekerti atau potensi diri ataupun karakter yang baik memiliki dimensi yang dapat dibangun yang tertuang dalam profil Permuda Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kodrat anak didik saya, maka saya harus melakukan serangkaian pemetaan tentang potensi berpikir, emosi, dan fisik anak didik saya agar dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat untuk setiap anak didik saya. Maka dari itu, saya harus secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan guru lain untuk membuat pemetaan untuk memetakan potensi dari peserta didik. Setelah melakukan pemetaan dari potensi peserta didik, saya membuat rencana pembelajaran yang inovatif, bisa dengan berbasis teknologi atau menggunakan peralatan lain yang sesuai dengan potensi dari peserta didik saya. Dalam proses pembelajaran, saya mengedepankan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan membuat proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, dengan mengkombinasikan proses belajar dengan aktivitas luar kelas untuk memberikan variasi dalam belajar. Untuk dapat mewujudkan proses belajar yang menyenangkan dan berpihak pada siswa, saya harus mempelajari cara kerja otak, yaitu berpikir lambat dan cepat. Dengan mengenali jenis-jenis otak pada manusia, yaitu otak reptil dan mamalia yang digunakan untuk berpikir cepat, dan otak primata yang digunakan untuk berpikir lambat, diharapkan dengan mengenali jenis-jenis otak ini, saya dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dan berpihak pada siswa. Dalam proses pembelajaran, tujuan saya sebagai seorang guru adalah dapat mengembangkan cara berpikir siswa, kreativitas dan inovasi siswa, mengembangkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru, serta mengembangkan penguasaan pemahaman materi pembelajaran pada siswa. Dengan tujuan tersebut, hasil akhirnya adalah siswa dapat menjadi orang-orang yang mandiri dan merdeka, yang mengenali potensi dan karakter dirinya sendiri dengan baik. Pembelajaran pada siswa dapat dicapai dengan menggunakan strategi pembelajaran dengan menggunakan metode dan model pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu pembelajaran yang lebih memberikan peluang pada siswa untuk membentuk pengetahuannya secara mandiri. Dalam proses pembelajaran, peran guru sebagai pembelajar juga sebagai manajer dan sebagai mediator. Sebagai pembelajar, guru harus menguasai dengan mendalam tentang materi pembelajaran yang akan diberikan. Sebagai manajer, guru berkewajiban memonitor hasil belajar siswa dan masalah-masalah yang dihadapi siswa, dan sebagai mediator, guru membantu siswa mengembangkan sikap positif, pemusatan perhatian, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Pembangunan budi pekerti peserta didik yang baik dan memiliki
ciri atau dimensi dari profil pemuda Pancasila dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Saya sebagai seorang guru penggerak akan berkolaborasi dengan guru lain dan pemangku kepentingan sekolah untuk dapat membentuk pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah atau melalui proyek-proyek yang dapat membangun profil pemuda Pancasila. Sekolah selain sebagai tempat pembentukan budi pekerti peserta didik yang baik dan dapat juga dijadikan sebagai pusat dari pengembangan kearifan global dan lokal. Di sini saya sebagai seorang guru penggerak bersama para guru dan pemangku kepentingan sekolah akan melakukan kegiatan yang dapat mengangkat budaya kearifan lokal, seperti mengadakan kegiatan kebudayaan yang mengangkat kebudayaan daerah setempat. Untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid dan pembentukan budi pekerti yang baik, saya berusaha untuk terus-menerus dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan teknologi yang membantu dalam kegiatan pembelajaran. Selain dengan belajar mandiri, saya juga harus berkolaborasi dengan sesama rekan guru untuk menyusun rencana pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan siswa. Untuk mendukung kegiatan saya, juga harus bekerja sama dengan pihak pemangku kepentingan sekolah dan luar sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar ini dapat terlaksana dengan baik, saya harus melakukan refleksi apa yang sudah saya lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikianlah pemaparan dari saya sebagai guru penggerak yang sudah menjalani sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Yang sudah menjalani sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.